Sotihotu Bapak Ibu, selamat sore. Perkenalkan, saya Asok, mahasiswa Magister Pendidikan Keagamaan Buddha Nalanda, akan mempresentasikan materi mengenai Merdeka Belajar dengan Sistem Pendidikan 4.0. Pada tahun 2020 ini, dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu Industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya mesin learning, AI, dan robot. Namun, tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah kita Indonesia benar-benar telah siap dalam penerapan sistem Merdeka Belajar ini. Salah satu alasan yang paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 yang lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tingkat tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Lalu, sebenarnya apa itu merdeka belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan? Bila Anda masih ingat proses peralihan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004, yaitu KBK, kepanjangan dari kurikulum berbasis kompetensi, sebenarnya tantangan di era sekarang pun masih sama. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dibuat dengan tujuan agar SDM siswa mampu bersaing dalam era globalisasi industri. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan ratusan triliun APBN dengan fokus pembangunan infrastruktur IT di sekolah-sekolah. Pada rentang tahun 2004 dan 2006 pula lah, sekolah wajib menyelenggarakan mata pelajaran komputer. Konsep Merdeka Belajar dengan Sistem Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif para siswa, di mana yang pertama, asesmen kompetisi minimum. Asesmen kompetisi minimum ini fokusnya adalah sebanyak siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Nah, dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya lebih banyak diharapkan siswa menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menentukan konsep dasarnya atau menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Cukup melegakan bahwa
Pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas, tetapi berdasarkan data hasil survei baru terhadap semua sekolah. Yang berikutnya, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang berikutnya, kualitas pemerataan pendidikan. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan, afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T di mana terdepan, terluar, dan tertinggal. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Industri 4.0 adalah momen yang penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. 3 konsep Merdeka Belajar cocok untuk pendidikan 4.0. Pemerintah mengusung konsep Merdeka Belajar bukan tanpa alasan dan fokus yang jelas. Pada 2021, kurikulum telah diubah total untuk menjamin sistem pendidikan 4.0 dapat berjalan baik dan lancar. Lalu apa dasar kecocokan konsep ini terhadap pendidikan 4.0? Yang pertama adalah pengembangan pola pikir. Yang kedua adalah inovasi di tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Baik, kita mulai dari pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada kemampuan kognitif, pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0, basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Siswa yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para siswa masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian, inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantinya menjadi penugasan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran di sekolah.
Proses ini penting bagi para siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas menjadi sebuah hasil yang nyata. Siswa akan belajar membuktikan, bukan hanya menghafal materi. Meningkatkan kecerdasan siswa. Beberapa tahap dalam peningkatan mencerdaskan siswa yaitu yang pertama, learning to do. Nah, learning to do ini adalah diharapkan siswa mampu memahami pelajaran, tetapi juga harus mengetahuinya. Yang kedua, learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik. Yang ketiga, learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, learning to live together. Diharapkan hasil pembelajaran siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai. Dalam kurikulum 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Infrastruktur kurikulum Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Ada 3 syarat infrastruktur dasar yang harus disiapkan oleh sekolah untuk bisa menyelenggarakan kurikulum pendidikan 4.0. Yang pertama adalah jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Yang kedua, instrumen pembelajaran berbasis digital. Dan yang ketiga, guru atau mentor atau tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Nah, 3 hal inilah yang dapat tercapainya Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Namun, pembangunan infrastruktur pendidikan yang berbasis teknologi adalah investasi yang tidak murah. Oleh karena itu, sekolah harus segera menyiapkan infrastruktur tersebut secara bertahap dan terencana, khususnya dalam hal dana yang akan dianggarkan. Untuk itu, Fintech sebagai perusahaan inovasi keuangan yang memiliki fokus pada pengembangan pendidikan Indonesia, membuat program pinjaman modal kerja dan pendanaan PO khusus untuk pengembangan infrastruktur sekolah yang lebih baik. Bila mana ada salah satu dari indikator tersebut yang belum terpenuhi, sekolah dipastikan akan gagal dalam menyelenggarakan kurikulum sesuai standar pendidikan 4.0 dan Merdeka Belajar seperti yang kita harapkan. Semoga dunia pendidikan semakin baik dan maju, begitu juga dengan para tenaga pendidik serta para cendekiawan di bidang pendidikan dapat terus berusaha dan berupaya memajukan dunia pendidikan. Akhirnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Sabe sata, Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.